Iya. Selamat siang, silahkan. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Baik, tujuan kami ke sini untuk menyampaikan permasalahan dalam keluarga kami. Jadi kami menganggap Ibu sebagai mediator untuk menyelesaikan kasus ini. Saya bersama dengan kakak saya, kami akan mengklarifikasi permasalahan tersebut. Oke. Baiklah, perkenalkan, nama saya Evelyn Bellatrix Sumbi, sarjana hukum, magister hukum. Saya di sini hanya memberikan fasilitator selaku saya sebagai mediator yang saya bersyukur dipilih oleh ibu-ibu sebagai yang akan memberikan solusi maupun saran dalam konflik keluarga yang ibu-ibu hadapi saat ini. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita memulai proses mediasi ini, saya akan memberikan sedikit tata tertib dalam mediasi selama berlangsung ya. Yang pertama adalah mediasi ini bersifat terbuka bagi kedua belah pihak, dan apabila tidak ditemukan solusi dari permasalahan ibu-ibu, maka saya akan memberikan alternatif jalur mediasi kaukus, yaitu mediasi yang bisa dilakukan secara tertutup dari masing-masing pihak untuk bisa menyampaikan konflik permasalahannya di tempat terpisah dengan durasi waktu yang sama dan bersifat rahasia bagi saya tanpa diketahui oleh masing-masing pihak. Yang kedua, diharapkan kedua belah pihak bisa mengontrol emosi masing-masing, menjaga tata krama berbicara secara baik dan sopan, dan tidak diperkenankan saling mengintervensi dengan kasar, baik itu berupa lisan maupun tindakan, dan harus saling menghargai. Yang ketiga, semua pihak akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dan yang keempat, saya sebagai mediator akan membuat kesimpulan dari hasil mediasi, dan jika diperlukan saya akan menyiapkan surat kesepakatan bersama sebagai bukti sah penyelesaian mediasi secara damai oleh para pihak. Demikian tata tertib mediasi yang akan kita lakukan. Apakah ibu-ibu berkenan dengan tata tertib yang saya berikan tadi? Ya. Oke. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja ya dalam proses mediasi. Jika tidak berkeberatan dan diperkenankan, saya ingin memberikan waktu kepada para ibu ini untuk memperkenalkan diri. Silakan ibu. Saya Farah Daren, saya anak dari Bapak Kristonus Daren dan Ibu Sarli, dan beliau ini adalah adik saya. Kami dua bersaudara, dan kedua orang tua kami sudah meninggal. Jadi dalam keluarga kami ada sedikit konflik terkait dengan harta waris. Untuk itu kami datang kepada ibu untuk mohon bantuan. Nah, permasalahannya di sini itu adik saya ngotot untuk harta peninggalan kedua orang tua ini kami harus bagi rata, sedangkan saya ini seorang single mom pada anak, jadi saya harus biayai mereka dua. Untuk itu saya merasa kurang puas kalau harus baginya sama rata. Jadi saya dan beliau datang untuk memohon bantuan lah bagaimana solusi dari ibu. Ya. Iya, siap. Oke, ya. Iya, siap. Untuk meninggalnya sendiri kedua orang tua sudah dari kapan ya? Kedua orang tua saya ini kira-kira yang terakhir meninggal itu sudah 5 bulan yang lalu. Apakah orang tua waktu sebelum meninggal dirawat di keluarga atau bagaimana? Saya yang merawat dua orang tua saya. Yang terakhir yang meninggal itu kan ibu, jadi dia yang saya rawat yang terakhir kali. Oke. Pekerjaannya ibu Farah sekarang apa ya? Saya guru. Sudah itu saja? Iya. Oke, baiklah, berarti Ibu Farah menganggap bahwa Ibu Farah merasa mempunyai hak yang lebih dari harta warisan ini. Jadi Ibu Farah tidak mengharapkan adanya pembagian secara adil dalam hal ini ya.
Oke, terima kasih. Coba saya dengarkan pendapat dari ini Ibu Melda mungkin ya. Ya. Bisa jelaskan sedikit konflik yang ada di dalam keluarga Ibu? Bisa? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau untuk konfliknya Ibu sudah tahu, Kak Farah sudah menceritakannya. Tapi saya di sini sebagai anak kuliah dan saya mau membagi rata harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua kami. Iya, iya, iya. Karena saya juga anak kandung dari kedua orang tua. Oh iya. Berarti dari Ibu Melda inginnya sama rata Ya. dalam hal ini karena sama-sama anak perempuan dalam kondisi single, hanya bedanya Ibu Farah sudah mempunyai anak dan Ibu Melda belum. Ya. Ini surat apa ya? Harta bersama ya? Wow, cukup banyak juga, tanah seluas 1 hektar, tabungan deposito senilai 150 juta. Lumayan banyak lah. Oke, jadi ibu-ibu datang ke sini untuk bisa mendapatkan keputusan akhir dari penyelesaian konflik yang ada di rumah tangga kalian ya. Ya. Oke. Kalau menurut Ibu Farah, baiknya seperti apa? Jadi kalau menurut saya sih, Ya. seharusnya adik saya ini hanya dapat Vespa saja dengan uang deposit saja cukup. Karena dia single, tidak ada tanggung jawab. Iya. Saya punya anak, jadi ya saya merasa lebih membutuhkan rumah dengan tanah. Ya begitu. Dan Ibu Melda, Kalau dari saya tidak setuju Ibu, karena saya masih kuliah. Biaya kuliah saya ditanggung oleh siapa ya? Pasti ditanggung oleh harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua. Kalau untuk Kakak Farah, kan Kakak sudah punya pekerjaan, terus Kakak juga sudah berkeluarga. Nah kalau Berkeluarga di mana? Saya Ya. single. ya tapi kan Kakak sudah punya pekerjaan, sudah punya pekerjaan. Sama, memang sudah punya. Tapi saya punya anak. Saya berhak. Saya yang jaga mama bapak. Kamu hanya foya-foya di luar Ya sana. jaga mama bapak, tapi kan saya juga anak kandung. Anak kandung saya juga sama. Saya yang Kan saya kuliah. iya. kuliah. Oke. Jadi Ibu Farah tetap mengharapkan bahwa harta warisan lebih dominan kepada Ibu Farah yang isinya apalah gitu ya, rumah, tanah, juga termasuk mobil ya. Ya, sedangkan Ibu Melda menginginkan untuk dibagi sama rata. Baiklah, kalau seperti ini jadinya saya ada beberapa pertimbangan saya secara pribadi untuk penyelesaian konflik yang ada dalam keluarga ini, yaitu secara jalur sistem mediasi kaukus. Itu adalah mediasi bagaimana kita membuat memberikan kenyamanan kepada dua belah pihak dengan cara berbicara face to face antara mediator dengan pihak masing-masing di tempat yang terpisah. Dalam hal ini karena ada di ruangan saya, di kantor saya, berarti saya minta salah satu pihak untuk bergantian bertemu dengan saya, membicarakan secara pribadi masalah konflik yang ada di dalam rumahnya, termasuk konflik ada apapun itu, dan ini saya berani jamin untuk kerahasiaannya agar saya bisa mencari solusi yang terbaik dari kedua belah pihak. Bagaimana ibu-ibu, apakah bisa diterima atau bagaimana? Baik Bu, diterima kalau memang itu jalan keluar yang terbaik untuk kami. Oke, baiklah, kalau tidak keberatan saya minta waktunya mungkin dari Ibu Farah dahulu agar bisa berbicara berdua, sedangkan Ibu Melda silahkan tunggu di luar Ibu ya. Oke. Di kesempatan ini saya berikan waktu kepada Ibu Farah untuk bisa menceritakan konflik yang ada dalam diri Ibu. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi konflik yang terjadi antara saya dengan adik saya ini, tadi kan sudah diberitahukan bahwa terkait dengan harta warisan. Nah untuk itu saya tidak mau kalau hartanya itu kan bagi sama rata. Kenapa? Karena saya merasa lebih berhak karena saya yang menjaga mama dengan papa. Sedangkan dia sendiri ya single kan, jadi dia kesana kemari, tidak ada tanggung jawab sama sekali lah, hanya tahu urus diri saja, foya-foya saja.
Nah, kalau saat minta bantuan dia untuk datang ke Kupang, kembali ke Kupang, karena dia kuliahnya di Jakarta. Oh iya. Nah, jadi saya minta bantuan, kalau ada waktu datanglah ke Kupang, tolong saya lihat-lihat anak atau jaga mak, biar saya ada waktu juga untuk refreshing water lah. Iya. Nah, soalnya stres kalau jaga anak dengan ibu terus kan. Jadi untuk itu setelah ibu meninggal 5 bulan yang lalu, Iya. nah dia ngotot mau bagi harta, Iya. harta yang sudah yang ibu tinggalkan, yaitu tadi sudah ada di situ. Iya. Nah, tapi saya tidak mau. Saya maunya dia dapat yang motor Vespa dengan Deposito ya. Iya. Dari orang tua sendiri apakah sudah memberikan surat wasiat sebelum meninggal? kalau untuk surat wasiat tidak ada. Jadi ini antara kami dua saja untuk pembagiannya ini, karena tidak ada wasiat sama sekali. Oke. Seandainya Ibu Farah mendapatkan harta seperti yang diharapkan, harta itu akan dikelolakan seperti apa Ibu? Nah, karena saya ada anak 2 orang, Iya. jadi itu saya maunya untuk masa depan anak. Ya, itu Selain saja. itu Selain ada itu, lagi? ya, tidak ada lagi, hanya itu saja untuk keperluan anak lah. Emangnya untuk dari segi penghasilan Ibu masih belum cukup? Ibu sebagai guru honorer atau PNS? Saya masih honor sekarang. Tidak ada yang pengen buat usaha atau apa? Jadi susah, soalnya ada mau jaga anak, mau usaha lagi, jadi saya tidak punya waktu. Oh, Ya. baiklah. Ya, baiklah. Saya kira cukup ini ya, cukup signifikan juga alasannya dan saya bisa memahami itu Ibu Farah. Saya harus akui dari hasil data yang saya terima dari Ibu dan adik Ibu tadi bahwa memang harta ini cukup banyak ya, karena tidak ada wasiat dari orang tua. Jadi seyogyanya harus dipergunakan secara bijak gitu sebagai kakak beradik. Baiklah Ibu, ada lagi yang mau disampaikan mungkin untuk saya coba jadikan bahan pertimbangan? Mungkin dari saya sekian. Baiklah Ibu Farah, terima kasih untuk penyampaian. Nanti saya coba akan mempertimbangkan lagi dari pihak Ibu Melda bagaimana tanggapannya ya. Untuk kerahasiaannya insya Allah akan saya jaga sebaik-baiknya agar termasuk dari pihak lain pun tidak akan tahu tentang kondisi Ibu. Terima kasih Ibu Farah. Ibu Melda, sekarang saya berikan kesempatan kepada Ibu Melda untuk menceritakan konflik yang ada dalam diri Ibu Melda. Silakan. Ya, baik Ibu. Di sini dari awal Ibu sudah tahu ceritanya kalau saya mau agar harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua itu dibagi merata saya dengan kakak saya. Karena saya bukan cuma kakak saya yang punya tanggung jawab, saya juga punya tanggung jawab, yaitu saya sebagai anak kuliah. Biaya kehidupan sehari-hari dan biaya tanggungan kuliah itu otomatis dari saya Bu, dari harta, dari peninggalan kedua orang tua kami. Terus setelah saya wisuda juga belum tentu saya langsung dapat pekerjaan Ibu. Iya. Di situ saya juga sudah punya inisiatif. Saat selesai wisuda dan belum dapat pekerjaan, saya harus membuka usaha untuk dapat menafkahi kehidupan saya sehari-hari. Terus kami cuma 2 bersaudara. Jadi saya minta bantuan dari Ibu kalau bisa Ibu tolong bicara dengan kakak saya agar kami bisa membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua itu sama rata. Tapi kalau memang kakak saya tidak mau, tidak apa-apa Bu. Pokoknya putusan dari Ibu itu yang terbaik untuk kami. Karena
kedua orang tua kami sudah tidak ada lagi. Jadi kalau cuman hanya karena pembagian harta warisan dan kami dua punya konflik, bagaimana dengan masa depan saya, Bu? Karena dia adalah kakak saya, dia panutan keluarga. Jadi jika ada konflik nanti saya lebih tidak nyaman lagi, Bu. Oke. Baiklah Ibu Melda, saya jelaskan keberadaan saya di sini sebagai mediator hanya memberikan solusi ya. Tapi kedepannya seperti apa itu adalah keputusan dari Ibu Melda dengan Ibu Farah, mana baiknya begitu. Tapi saya tidak mengharapkan bahwa konflik yang terjadi dalam keluarga Ibu berdua adalah sampai ke ranah hukum, karena kalau sudah ranah hukum sudah pasti mulai dari pembiayaan dan juga hubungan pasti akan semakin rusak ke depannya, dan itu yang tidak saya harapkan. Jadi kalau memang adanya seperti itu ya oke, saya akan memberikan saran menurut versi saya, tapi sebelumnya pasti saya akan memberikan ruang kepada Ibu Farah maupun Ibu Melda nantinya untuk memberikan pendapatnya bagaimana sepertinya. Karena apapun yang terjadi hubungan kekeluargaan sebaiknya tidak sampai putus ya, hanya persoalan harta warisan. Menurut saya seperti Ibu itu ya, Ibu Melda ya. Baiklah, ada lagi mau disampaikan Ibu Melda? Keluhan saya cuma itu saja. Oke, baiklah. Nanti saya coba mempertimbangkan, saya pelajari dulu masalah yang terjadi di dalam keluarganya Ibu Melda dan Ibu Farah. Saya minta waktunya sedikit ya untuk jam 7 malam. Nanti Ibu Melda dengan Ibu Farah untuk datang ke kantor saya agar saya bisa mempelajari konflik yang ada dalam keluarga ibu-ibu ini. Nanti saya berharap di saat jam 7 malam ibu-ibu datang, saya bisa sudah memberikan solusi yang terbaik untuk konflik ini. Jadi saya butuh waktunya sebentar untuk mempelajari semuanya. Saya harapkan untuk pengertiannya ya. Ya, baiklah itu saja. Terima kasih. Ya. Silakan Bapak, silakan duduk. Selamat malam semuanya. Bulan. Iya, boleh saya tahu Bapak di sini sebagai apa ya Bapak? Baik, saya sebagai paman dari Melda serta Farah. Paman dari orang tuanya Melda dengan dengan Farah, Ibu Sakti. Oh ya. Berarti Bapak secara tidak langsung sudah tahu konflik yang ada dalam keluarga? Sudah tahu Ibu, Ya. sudah tahu, dan kami juga sudah menyampaikan bagaimana mereka berdua itu harus saling akur dalam membagi namanya harta warisan. Ya. Kami sudah sampaikan kepada mereka berdua. Jadi itulah namanya juga wanita. Jadi mereka juga tidak mau kalah satu sama lain. Ya, ya. Mungkin hanya itu saja Ibu. Jadi maksud kedatangan Bapak, boleh saya tahu namanya siapa Bapak? Oh, nama Ya. saya Jeffrey. Oke. Jadi harapan dari Bapak Jeffrey selain dibagi secara adil, Bapak juga berharap bahwa hubungan mereka pun bisa tetap akur ya Harus Bapak? tetap akur. Iya, baik-baik. Dari Ibu Farah sebagai pihak kakak ya, selaku kakak pertama berharap tetap mempertahankan prinsipnya seperti yang itu tadi dikatakan bahwa ingin mendapatkan harta yang lebih gitu. Iya betul. Sedangkan Ibu Melda mengharapkan tetap dibagi sama rata gitu. Di sisi lain juga berharap bahwa hubungan persaudaraan dan kekeluargaan ini jangan sampai putus. Oke. Kalau menurut saya dari konflik yang ada, tidak ada salahnya juga kalau kita menggunakan prinsip kesamarataan, baik itu dalam hal khususnya dalam hal pembagian harta warisan. Kan di sini almarhum dan almarhumah
memberikan harta warisan yang sangat lumayan banyak. Salah satunya tanah seluas 1 hektar, tabungan deposito di Bank Negara Indonesia atau BNI atas nama Bapak Kristonus Daren senilai 150 juta, motor Vespa tahun 2019, dan juga ada rumah sekaligus tanah ya, rumah yang ditinggali mungkin dari kedua belah pihak ini senilai 1,3 dengan mobil Fortuner tahun 2021. Baiklah, karena saya dipercayakan sebagai mediator dari kasus konflik rumah tangga ini, saya lebih ke memberikan saran. Ada baiknya kalau untuk Ibu Farah mendapatkan rumah beserta tanahnya dengan mobil Fortuner, karena pertimbangannya adalah anak-anak. Ibu pasti membutuhkan tempat tinggal dan juga mobil untuk antar jemput beraktivitas dengan anak-anak. Itu menurut saya, karena pun nilainya juga setara, cukuplah bisa dibilang. Begitupun dengan Ibu Melda sebagai pihak pertama, saya lebih merekomendit mendapatkan harta berupa 1 hektar tanah, deposito bank atas nama Bapak Kristonus senilai 150 juta, dan motor Vespa yang keluaran tahun 2019. Kalau menurut para pihak bagaimana, sepakat atau ada yang mau diungkapkan mungkin? Silakan, berikan waktu. Baik, kalau dari saya, jika itu adalah keputusan yang terbaik untuk hubungan kami sebagai kakak beradik, saya setuju. Oke, bagaimana dengan Ibu Farah? Kalau saya kurang setuju, masih kurang puas. Kurang puasnya di mana Ibu? Bisa diklarifikasikan Kalau gambaran? untuk adik saya, kalau bisa cukup uang deposit dengan Vespa saja lah. Iya. Ini Ibu, oke. Sebenarnya pendapatnya juga tidak ada yang salah dalam hal ini, karena Ibu yang mengurus almarhum sampai akhir hayat. Saya ingin membuat kita rubah posisi ya. Seandainya posisi Ibu dalam kondisi seperti adik Melda, Ibu Melda, bagaimana? Apakah Ibu merasa itu adalah hal yang pantas mendapatkan harta sejumlah yang tadi Ibu harapkan? Kan ini bukan untuk saya sendiri, saya punya tanggung jawab. Iya, saya mengerti. Seandainya posisinya dirubah, bagaimana Ibu? Ya, Karena kan posisinya ini sama-sama single, hanya pertimbangannya tadi hanya masalah status saja sih bisa dibilang. Terus dengan tanggung jawab yang ada, kita rubah posisi. Seandainya posisinya Ibu Melda ada di posisi Ibu, apakah itu menjadi solusi yang terbaik? Karena kalau dilihat di pertimbangan saya, rumah itu harganya cukup bisa dipertimbangkan lah, termasuk fasilitas yang ada, tanah beserta rumah dan isi-isinya. Ibu mendapatkan semua fasilitas itu, termasuk dengan mobil. Sedangkan Ibu Melda hanya mendapatkan 1 hektar tanah tok tanpa isi dengan motor dan deposito. Menurut saya itu sudah cukup sebagai pembiayaan kuliah, termasuk dengan modal usaha. Beliau mungkin nanti ke depannya ingin berwirausaha. Gitu. Bagaimana Ibu? ya sudah baik, karena demi kebaikan bersama kami dua sebagai kakak beradik, maka itu saya putuskan untuk hartanya kami bagi sama rata saja. Oke, baiklah, itu harapan saya. Nanti mau diselesaikan secara ini kita anggap sudah deal untuk penyelesaiannya. Nanti apakah mungkin dibutuhkan surat perdamaian atau bagaimana, supaya nanti saya akan siapkan. Dan takutnya ada konflik lagi nih, karena ini menyangkut harta. Nah, biasanya kalau harta itu lebih sensitif, tidak memandang kekeluargaan ya. Jadi nanti saya akan siapkan surat pernyataan damai, dan nanti akan ditandatangani oleh kedua belah pihak, saya sebagai mediator dan Bapak Jeffrey sebagai saksi.
Baiklah, kalau begitu saya tadi sudah menyiapkan pertimbangan untuk surat kesepakatannya, sepakat damai. Mohon dibaca dulu oleh Ibu Melda. Dulu isi surat pernyataannya. Mungkin ini yang menurut pendapat saya yang saya sudah berikan catatannya, mungkin ada dari Bapak Jeffrey atau Ibu Farah atau Ibu Melda bisa mau memberikan tambahan atau saran mungkin, atau perlu dikurangi isi dari surat kesepakatan ini. Bersa cukup. Bagaimana Ibu Melda? Baiklah, kalau begitu saya perkenankan untuk ditandatangani surat pernyataan damainya. Ibu Melda, silakan. Yang di sini mohon ini. Saya akan menandai juga sebagai mediator dan bekerja Sebagai saksi ya. iya di sini, di samping, iya di situ. Ya, baiklah. Ini surat kesepakatan damainya. Untuk berikutnya saya harap tidak ada lagi konflik ya Ibu ya, hubungannya dijaga baik-baik, semoga bahagia ke depannya dan sukses selalu. Terima kasih. Iya. Ayo mari Bapak. Iya. Iya. 2, 3. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Boleh saya tahu Bapak ini berkenan diri sebagai apa ya Bapak ya? Baik Ibu, saya di sini sebagai paman